방향과 같은 것을 고르십시오. Jadi suruh memilih hal yang sama ya, hal yang benar. Kita langsung saja ke pilihan gandanya ya. Nomor satu, 요즘에는 akhir-akhir ini 휴지 선물을 하지 않습니다. 지안 artinya tidak. Sonmulhata menghadiahkan hyuji, tisu. Akhir-akhir ini tidak menghadiahkan tisu. Kita cari yang bagian akhir-akhir ini. Oh, ternyata ada di kalimat yang di sini, teman-teman ya. Hajiman 요즘에는 집주인에게 akan tetapi akhir-akhir ini kepada 집주인 itu artinya pemilik rumah atau tuan rumah ya. Kepada tuan rumah, 필요한 선물을 사주기도 합니다. Juga membelikan hadiah yang diperlukan. Jadi ini bukan tidak memberikan hadiah tisu, tetapi mereka juga membelikan yang diperlukan ya bagi tuan rumah. Nah, sekarang kita coba perhatikan yang atas, yang bagian tisu ya, hyuji. Karena ini ada tisunya ya. Diberi 선물로는 ya, lo-nya ini sebagai hadiah untuk 집들이, tahu ya, syukuran pindah rumah 집들이. 휴지나 세제가 인기가 있습니다. Jadi tisu dan deterjen itu populer. Nah, kalau populer itu kan berarti sebagai hadiah ya. Sedangkan di sini apa dia? Tidak menghadiahkan. Nah, ini salah ya. Bukan ini. Yang nomor dua, 집들이 때 ketika syukuran pindah rumah, 시계를 선물하면 안 됩니다. 면 안 돼 artinya tidak boleh, 선물 menghadiahkan, 시계 jam. Kita lihat bagian 시계. 시계 ada di bagian paling bawah ya. Di sini 시계. Kita mulai dari sini ya. Kopi 잔처럼 seperti cangkir. Seperti cangkir kopi. Bubu itu artinya pasangan ya, atau suami istri. Kati itu bersama, sesuinen yang bisa dipakai, mulkon barang atau shige jam, kemudian hwabun vas, 같은 장식 용품 artinya 용품 itu barang atau hiasan ya, jangsik dekorasi kayak pernik gitu ya, aksesori. Inkika mansemnita itu juga sangat populer. Nah, di sini juga menghadiahkan bisa jam juga ya. Jam, vas, kemudian barang yang bisa dipakai pasangan bersama seperti itu cangkir kopi. Jadi ini salahnya di tidak boleh menghadiahkan. Boleh gitu ya. Jadi ini juga salah. Yang 3번, 세제 선물에는 pada hadiah seje atau deterjen, 깨끗해지라는 의미가 있습니다. Ada 의미, makna atau arti 깨끗해지다, yaitu apa? Atau menjadi lebih bersih. Apakah arti dari deterjen itu bersih? Nah, kita lihat ternyata ada di kalimat kedua. Tadi kan untuk hadiah Jibdari itu ada tisu sama CC ya, deterjen. Kemudian Iron Sonmurenen pada hadiah yang seperti ini tadi ya, Hyujina CC, John iri mani senggiku. John il itu hal yang baik, hal yang bagus atau keberuntungan. Mani senggita itu akan sering muncul atau sering mengalami keberuntungan ya, hal-hal bagus. Dan 부자가 되라는 의미가 담겨 있습니다. 담겨 있다 artinya memiliki arti atau memasukkan arti, mengandung arti. Menjadi ya, 되다 menjadi buja, orang kaya. Jadi maknanya itu bukan bersih ya, tapi kalau untuk CJ ya, apa menjadi orang yang kaya. Kemudian muncul hal-hal yang baik gitu ya. Ini juga salah. Berarti 정답은 4번입니다 ya teman-teman. Nah, 4 ini artinya apa? Ya, kita lihat nomor 4.
부부가 같이 쓸 수 있는 선물이 인기가 있습니다. 선물이 hadiah. Hadiah yang sesuita, yang bisa dipakai atau yang bisa digunakan. Bubuga gaji, pasangan bersama itu populer ya. Nah, ini juga sama seperti yang ini ya. Kopi kopi jancorong bubuga gaji. Sesuinen mulkonina. 시계, 화분 같은 장식용품도 인기가 많습니다. Ini sama seperti 인기가 있습니다, ya. Artinya juga sangat populer, terkenal, begitu. Baik, kita akan lanjut ya ke soal berikutnya. 2번 bukan, Sam? Ibon, ya. Kita lihat ya teman-teman di sini. Ternyata jawabannya adalah sabon ya. Kita lihat teman-teman, kita bahas ya di sini ya. Nah, ini kan yang betul yang mana? Kita simak dari opsi yang pertama ya. Emsikwa pesoneso. Hallyu itu dimulai atau berawal dari ya. Hallyu itu berawal dari makanan dan fashion. Betul tidak ini? Nah, kita lihat dari yang kata-kata mulai. Kata mulai itu ada di kalimat yang di atas ya. Nah, ini sijak sijak beda yang ini. Nah, ini kan kita langsung lihat aja ya di sini. Hallyu-nen, Hallyu, tahu Hallyu ya, gelombang Korea. Hallyu atau gelombang Korea, 1900, ini bukan ini ya, ini 1000 gini, 90, bukan 900 ya. 1990년대 중국과 동남아에서 드라마의 인기가 높아지면서 시작된 한국의 대중문화 열풍입니다. Jadi mengartikannya dari yang paling belakang ya. Jadi Hallyu itu ialah 열풍. 열풍 itu artinya apa? Demam ya. Demam tentang 대중문화, budaya pop Korea yang mulai atau yang bermula dengan Myeonso. Ini kayak seiring dengan ya. Seiring dengan Nopajida, meningkatnya atau semakin meningkatnya inki, popularitas dari drama ya. Di Dongnam A itu Asia Tenggara dan Cina, Jungguk ya, pada tahun 1990-an. Nah, di sini bermulanya bukan dari makanan dan fashion, tetapi dari dramanya dulu ya. Berarti ini salah. Yang nomor dua, 한국에서 인기 있는 K-pop을 한류라고 합니다. Disebut Hallyu atau Hallyu itu ialah K-pop yang inki inen, yang populer di Korea. Nomor dua itu salahnya di mana? Kok ini salah? Nah, ini nomor dua ini bisa menjadi jawaban jebakan ya teman-teman ya. Jadi Hallyu itu tidak hanya sekedar K-pop ya. Nah, ini salahnya dia di K-pop. Yang benar apa? Daejungmunhwa. Yang benar itu Hangguke Daejungmunhwa atau budaya pop, budaya populernya Korea. Ya, ini teman-teman ya. Ini, yang benar ini. Ini ya, yang tanda hijau ini ya, Hangguke Daejungmunhwa. Jadi Hallyu itu apa? Hallyu itu ialah segala sesuatu eh, budaya yang berhubungan dengan Korea. Bisa drama, Tionghoa, kemudian ada K-pop juga dan lain sebagainya. Jadi ini tidak hanya K-pop ya, tetapi budaya pop Korea atau Daejungmunhwa. Ini salah ya. Yang nomor tiga, Hallyu-는 gelombang Korea atau Hallyu 유럽을 중심으로 한 한국의 대중문화입니다. Adalah budaya populer Korea yang jungsim ya, itu berpusat di Europe, Eropa, yang berpusat pada Eropa. Nah, tadi apa teman-teman? Nah, tadi kan apa? Kalau yang berpusat itu tadi diceritakan bahwa yang ini kalimat kedua.
최근에는 akhir-akhir ini atau baru-baru ini 아이돌을 중심으로 한 K-pop. Jadi K-pop yang berpusat atau yang bersentral pada idol, ya idola Korea, Asia. Asia는 물론 tentu saja di Asia, Namiwa Europesokaji, kemudian Nami itu artinya Amerika Selatan ya. Dan Europe itu Eropa, kaji sampai ke Eropa, 큰 인기를 얻고 있습니다. Mendapat popularitas yang besar atau sangat terkenal. Nah, di sini salah ya. Di sini bukan. Di sini kurang tepat. Bukan berpusat di Eropa. Tetapi tadi akhir-akhir ini K-pop yang berpusat pada idol itu sangat populer di Asia tentu saja, kemudian sampai di Amerika Selatan dan Eropa. Gitu ya. Yang nomor 4 ini jawabannya ya teman-teman. 4. Hallyu Yonghyangro. Nah, sebagai Yonghyang itu dampak atau pengaruh ya, efek. Efek dari Hallyu atau gelombang Korea, 한국 음식에 대한 관심이, 관심 artinya minat atau ketertarikan, 대한 terhadap 한국 음식, makanan Korea itu mana jos, semakin banyak atau semakin besar. Nah, ini ada di kalimat yang terakhir, ya teman-teman ya. Hallyu 덕분에, berkat dari Hallyu, 한국 음식이나 fashion, makanan Korea atau fashion, 한국어, bahasa Korea, 대한 관심도, dan juga minat terhadap bahasa Korea. Jadi, makanan, fashion, bahasa Korea itu ya, minatnya itu 함께 높아지고 있습니다. Itu juga meningkat, semakin meningkat bersama-sama. Pengaruh berkat dari Hallyu itu maka berdampak pada semakin berkembang atau besarnya minat ya terhadap makanan Korea, kemudian fashion Korea, dan bahasa Korea. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan ya, soal nomor 3 sekarang. 3번 쌤. Salmon. Ya, kita lihat ya. Ini jawabannya adalah Ibon. Ya. Coba kita simak teman-teman ya. Ini tentang apa? Etika ya. Etika di depan orang tua. Baik, kita simak di sini. Yang nomor 1 dulu teman-teman ya. 어른의 얼굴을 보면서 술을 마셔야 합니다. Harus minum sul atau alkohol atau miras ya, sambil melihat atau menatap ya, 얼굴 wajahnya 어른, orang tua. Nah, kita lihat bagian etika saat minum ya teman-teman. Ini ada di mana? Nah ini, bawah ya. 어른께 술을 받을 때는 ya, ketika menerima sul dari 어른, orang tua, 두 손으로 사용해서 받습니다. Menerimanya dengan menggunakan dua tangan. Titik. 그리고 lalu 고개를 옆으로 ya. Goge itu artinya bagian tubuh bagian atas ya, atau seperti kayak membalikkan badan lah ya. Gogeru 옆으로 ke samping, doli, membalikkan. Jadi ini harus diminum dengan kita berbalik ya, berbalik badan kita. Maksudnya tidak saling berhadapan seperti itu. Nah, di sini salahnya di sini ya, melihat wajah. Kemudian yang nomor 2, 어른이 식사를 시작한 후에 밥을 먹습니다. Ya, jadi makan ya, makan setelah orang tua itu mulai makan. Nah, ini ada di kalimat kedua ya teman-teman ya. Saya akan bahas dari kalimat pertama dulu ya. 한국에는 di Korea 어른 앞에서 지켜야 할 행동들이 있습니다. Ada
행동들 itu tindakan ya atau hal-hal sikap yang 지켜야 harus ditaati 어른 앞에서 di depan orang tua. 밥을 먹을 때는 ketika makan 어른이 먼저 식사를 시작할 때까지 기다려야 합니다. 기다려야 하다 harus menunggu sampai orang tua itu mulai makan terlebih dahulu. Nah, ini artinya sama dengan opsi yang nomor 2. Jadi kalau kita misalkan mau makan di Korea ya dengan orang tua atau dengan atasan itu kita harus menunggu dulu sampai orang tua itu mulai makan terlebih dahulu. Ini sama seperti nomor 2 ya. Jadi kita itu makan setelah orang tua itu mulai makan ya, mulai dia menyendokkan makanannya baru kita makan. Maksudnya kita nggak boleh mendahului gitu ya. Itu yang maknanya, maksudnya artinya. Yang nomor 3, betul ya, tadi ada di kalimat yang kedua. Kemudian yang ketiga, 어른께 술을 받을 때는 ketika menerima sul, alkohol dari orang tua, 한 손으로 받습니다. Menerimanya dengan satu tangan. Tadi dengan berapa? 2 tangan. Ini, 두 손, ya. Jadi kalau kita menerima atau memberikan sul itu harus dengan kedua tangan. Nah, ini bukan satu tangan ya, tapi 2 tangan. 두 손으로. Yang 4번, 어른이 식사를 끝내기 전에 일어나야 합니다. 일어나다 di sini artinya bangun, maksudnya berdiri ya, bangun atau beranjak dari tempat duduk. Harus berdiri atau harus bangun sebelum orang tua itu selesai atau menyelesaikan makannya. Nah, ini benar nggak? Ini salah. Ini ada di keterangan kalimat yang ketiga ya di sini. 그리고 lalu 어른이 식사를 마칠 때까지 sampai orang tua itu mati sama kayak kene ya, menyelesaikan, mengakhiri, menyelesaikan makan 자리에 앉아 있는 것이 좋습니다. 는 것이 좋다 sebaiknya anja ita duduk ya atau dalam posisi tetap duduk di jari tempat duduk. Jadi kita misalkan udah selesai makan nih ya, tapi orang tuanya belum selesai. Kita harus tetap berada di tempat duduk, tidak boleh meninggalkan terlebih dahulu ya. Jadi harus menunggu orang tua itu selesai makan dulu, baru kita boleh beranjak ya atau berdiri begitu ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman soal nomor 4. 3번, 3. 3 Gak tahu ya. sih, Sam. Coba 3 itu artinya apa nih Firdashi? 3. Nyoba kondanghagi itu sehat ya. Terus Gila, paranan. Mungkin kayak berharap agar terus sehat. coba hanyo kah? Tahu janyo nggak? Enggak tahu, Janyo itu Sam. artinya anak ya, anak. Nah, ini janyonya dia ada kata i atau ga berarti dia subjek ya, pelakunya. Anak itu 건강하게 자라기를 바라는 마음에서 환갑 잔치를 합니다. Tadi 환갑 잔치. Teman-teman sudah paham 환갑 ya? 환갑 itu artinya apa? Nah, ini teman-teman. Jericho, kita langsung melihat bagian 환갑 ya, ada di bawah ini. Yang di sini teman-teman, Jericho ya. Kita langsung ke sini ya, karena ini menyamakan dengan 환갑. Lalu 사람이 태어나서 60번째 맞지 않은 생일인 환갑이 있습니다. Lalu setelah orang itu lahir kemudian dia 60번째 맞지 않은 생일, ulang tahun menyambut ulang tahun yang ke-60 ya. Maci hada itu artinya seperti bisa mendekati ya, mendekati atau menyambut ulang tahunnya yang ke-60 bonce, yang ke-60 itu ada yang namanya 환갑 ya.
Jadi Huanggab itu apa? Ulang tahun yang ke-60 gitu ya. Kemudian Inaren pada hari ini, pada hari Huanggab itu tadi, Hanyo anak-anaknya bumonime sengsil hagi wihe untuk merayakan atau menyelamati ulang tahun orang tua Tanjil Hamnida. Jadi mengadakan pesta ya. Dulkwa Huanggab, dua itu artinya ultah pertama bayi ya. Ulang tahun pertama bayi dan ulang tahun yang ke-60, saran dari orang-orang Gongang Hage Salgiril Baranen Maumi. Dero inen tekbioran sengil. Jadi ialah ulang tahun yang tekbiol, khusus atau spesial, yang Dero ita, memasukkan, maem, itu kayak perasaan atau hati yang mengharapkan, barada, mengharapkan, hati yang berharap Kondang Hage Salgi, hidup dengan sehat. Dan yoga Kondang Hage Jaragi를 바라는 마음에서 환갑 잔치를 합니다. Jadi anak itu mengadakan pesta Huanggab ulang tahun yang ke-60 dengan hati yang mengharapkan Gongang Hage. Nah, ini salahnya ada di Gongang Hage Jara. Tahu Jarada tidak? Artinya tumbuh atau berkembang, ya. Kenapa kok ini kurang tepat? Karena yang dibacaan itu bukan Jarada, teman-teman. Kurang tepat ya. Nah, kalau orang tua kan berarti apa harapannya itu? Panjang umur ya, sehat, diberikan kesehatan, bisa hidup lebih panjang gitu kan. Jadi bukan Jarada. Kalau Jarada tanya berkembang, kayak tumbuh kembang ya. Kalau tumbuh kembang itu kan biasanya untuk doa atau harapan untuk anak kecil ya, atau mungkin untuk bayi yang ulang tahun atau yang dul ya. Kalau untuk dul ini betul ya. Jadi kan kalau ulang tahun pertama bayi itu mengharapkan apa? Bayinya tumbuh dengan sehat. Seperti itu ya. Jadi ini salahnya ada di bagian carata. Yang betul gongang hage salda, panjang umur, hidup dengan sehat, bukan tumbuh berkembang ya. Kalau tumbuh berkembang itu dul buat anak kecil gitu ya. Ini ada di sini. 초대받은 사람들은 아이가 건강하게 자라기. Nah, kalau untuk 건강하게 자라기 itu apa? Yang ini dul ya. Kan agi artinya bayi ya. Nah, tadi mengarah kemana? Ke acara dul, ulang tahun pertama. Jadi ini salah ya. Ini seharusnya apa? Dul. Dan ini bukan janyo, ini bumonim. Karena yang mengadakan itu apa? Orang tuanya ya, bukan anaknya. Sabon입니다. Ya. Sabun? Sabon. Sabon ini artinya apa? Kita bahas ya. 생일을 부르는 이름은 달라도, AO도, meskipun. Itu meskipun. Meskipun nama menyebutnya, buruta, memanggil, menyebut ulang tahunnya itu berbeda. Maksudnya apa? Tadi ada Dul, itu ulang tahun pertama bayi. Kemudian ada Huanggab, ulang tahun yang ke-60. Yang seperti itu beda namanya. Gonkang Hagiril Baranen Maem Katsinita. Tapi sama, hati untuk mengharapkan kesehatan. Jadi meskipun namanya itu berbeda, tapi dua-duanya itu sama-sama memiliki makna harapan, ya, berdoa, mengharapkan untuk kesehatan. Tadi apa yang dul gongang haki agiga gongang hage jaragi. Jadi mengharapkan anak atau bayi itu tumbuh dengan sehat ya, tumbuh kembang dengan sehat. Kemudian yang Huanggap untuk ulang tahun ke-60 itu mengharapkan apa tadi? Gongang hage salgi ya. Juga sama ya, artinya mengharapkan kesehatan juga gitu ya. Kita lihat yang nomor satu. Yang Ilbon ya, doljanji te. Ketika doljanji artinya pesta ulang tahun pertama bayi ya. Ini artinya pesta ultah pertama anak ya. Ketika acara dul,
berjanji 주변 사람들에게 선물을 줘야 합니다. Harus memberikan, juda ya ini ya, harus memberikan 선물, hadiah kepada orang-orang 주변 di sekitar. Nah, apakah ketika pesta ulang tahun pertama itu kita harus memberikan hadiah untuk orang-orang di sekitar? Bukan, ya. Justru hadiahnya itu diberikan untuk bayi kan? Kita simak dulu ya yang bacaan di atas supaya dipaham. 한국 사람들이 orang Korea 특별히 기념하는 생일이 있습니다. Punya ulang tahun atau ada ulang tahun untuk 기념하다 yang diperingati 특별 secara khusus atau spesial ya. Ada ulang tahun yang diperingati secara khusus. 먼저 yang pertama adalah 둘 atau ulang tahun pertama bayi. 둘은 아기가 태어난 지 1년이 되는 날입니다. Jadi dul itu ialah hari bayi itu berumur 1 tahun semenjak dia teonata, lahir ya. Kemudian inar은 pada hari itu, hari dul, 아기의 부모, orang tua dari bayi, 가까운 사람을 초대해 mengundang orang-orang terdekat, kemudian janji를 합니다, mengadakan pesta. 초대받은 사람들은, nah, orang-orang yang diundang, 아기가 건강하게 자라기를 바라며 mengharapkan agar anak itu jara, tumbuh kembang, ya, berkembang dengan 건강하게 sehat dan 금반지를 선물합니다. menghadiahkan gembanji. Apa artinya gembanji? Itu cincin emas ya. Nah, sebenarnya nggak harus cincin emas ya, bisa dengan hadiah yang lain. Nah, ini contohnya aja, ini gembanji. Nah, jadi kan tadi yang nomor 1 itu salahnya bukan memberikan hadiah ke orang-orang sekitar, tapi yang diundang itu ya, orang yang diundang itu berdoa, mengharapkan supaya bayi tumbuh dengan sehat, kemudian memberikan hadiah kepada bayi itu ya. Contohnya gembanji, cincin emas, atau bisa juga yang lainnya ya. Terus saya teruskan di sini teman-teman ya. 그리고 사람이 태어나서 tadi ya 60번째 맞이하는 생일인 환갑이 있습니다 ya. Kemudian juga ada 환갑 ya, tadi ulang tahun untuk yang ke-60 ya setelah orang itu lahir. Pada hari itu anak-anaknya itu mengadakan pesta untuk memberikan selamat ulang tahun kepada orang tua. Kemudian yang terakhir, Dulkwa Hwangap, baik itu ultah pertama dan Hwangap, 사람들이 건강하게 살기를 바라는 마음이 들어있는 특별한 생일입니다. Jadi ulang tahun khusus yang kedua-duanya itu memiliki makna atau hati mengharapkan hidup ya, atau misalkan dia itu sehat-sehat terus ya, orang-orangnya sehat gitu ya. Yang nomor 2 kita lihat di sini kejanji는 pesta ulang tahun pertama 자녀가. 자녀 itu kan anak ya. 부모님의 생신을 축하하는 곳입니다. Adalah 축하하다, menyelamati atau merayakan ya, merayakan 생신 itu ulang tahun orang tua. Nah, ini salah. Kalau misalkan tadi anak itu merayakan ulang tahun orang tua, itu bukan janji, tapi apa? Mantap. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini salah juga ya. Jadi yang benar yang nomor sabon 4 ya. Dua-duanya mengharapkan kesehatan meskipun namanya berbeda. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Soal nomor 5 teman-teman. Kita lihat nomor 1 dulu ya. 서구 문화의 영향으로 좌식 문화가 발달하였습니다. 서구 itu artinya barat ya teman-teman ya. 서구 문화의 영향으로 sebagai akibat dari 영향 itu pengaruh atau dampak ya.
pengaruh dari budaya barat, soal kan artinya barat. Budaya barat, Juasik Munwaka Baldal Hayasmita. Budaya Juasik atau duduk di lantai, lesehan, itu baldal, berkembang atau maju. Apakah budaya Juasik itu merupakan pengaruh dari budaya barat? Juasik itu merupakan budayanya Korea ya, jadi bukan pengaruh dari budaya barat ya. Kita lihat dulu di bacaan. 한국은 Korea 바닥에 앉아서 생활하는 좌식 문화가 발달한 나라입니다. Nah ini, jadi Korea itu adalah negara yang budaya budaya Jawasik ya duduk di lantai, yaitu dengan cara hidup atau tinggal dengan cara duduk di lantai. Baldal itu berkembang. Jadi memang itu ialah budaya khasnya Korea, bukan pengaruh dari Barat ya. Ini Jawasik Munhwaga Badalhan Nara Imnita. Negara yang budaya Jawasiknya itu sudah berkembang. Jadi ini salah ya, bukan dari Sogu Munhwa. Yang nomor dua, 한국 사람들은 orang Korea 바닥에 앉는데 duduk di lantai. Tetapi iksuk haji 않았습니다. Tidak iksuk, itu terbiasa. Mereka itu tidak terbiasa. Nah, kita cari kata-kata yang ada kata terbiasanya ya teman-teman ya. Nah, ternyata ada di kalimat paling bawah ya. Tapi sebelum itu saya akan bahas dulu lanjutannya ya. Tadi itu ini sampai sini. 그래서 oleh karena itu 한국 사람들은 orang-orang Korea 대부분 biasanya 집에서 신발을 벗고 생활합니다. Jadi mereka itu tinggal ya atau hidup dengan melepas alas kakinya ya ketika mereka itu di rumah, masuk rumah. kemudian 신발을 벗고 들어가서 식사를 하는 식당도 있습니다. 있습니다. Ada juga restoran yang kalau makan ya, itu mereka masuknya itu dengan melepas alas kaki. Jadi kayak lesehan gitu ya. Kemudian Sogu Munhwaga, budaya barat, Doro Ogu, masuk ya. Ini go-nya diartikan setelah ya. Setelah budaya barat itu masuk, 조색 생활을 하는 사람들이 줄고 있지만. Nah, ini. 줄고 있다. 줄다 artinya berkurang. Jadi, setelah budaya barat itu masuk, orang-orang yang hidup dengan cara juasik atau duduk di lantai itu berkurang. Ciman, tetapi 바닥에 앉는 습관에 Sekon artinya kebiasaan. Kebiasaan anen duduk di badak lantai 익숙한 사람들이 많습니다. Banyak orang yang iksuk terbiasa. Ya, jadi meskipun itu semakin berkurang ya, tetapi masih banyak yang terbiasa dengan kebiasaan duduk di lantai. Jadi yang nomor dua ini salahnya tidak terbiasa ya, malah justru mereka itu banyak yang terbiasa, gitu ya. 3번 집에서 신발을 벗고 생활하는 한국 사람들이 많습니다. Nah, artinya 많습니다, banyak 한국 사람들이 orang-orang Korea yang senghwal, hidup atau tinggal dengan melepas alas kaki atau sepatu di rumah. Nah, ini betul tidak teman-teman nomor 3? Iya, Betul. iya betul. Ini jawabannya yang nomor 3 ya. Nah, jadi tadi kan intinya apa? Banyak juga ya. Karena apa? Ada kata debubun. Tahu arti debubun? Sebagian besar. Mayoritas. Berarti juga bisa berarti apa? Banyak kan? Sebagian besar kan banyak. Ini. 대부분 한국 사람들은 대부분 집에서 신발을 벗고 생활합니다. Ini sama seperti yang ini ya. Tuh, 3번. Yang 4번.
식당에 들어갈 때에는 ketika masuk ke restoran, 신발을 꼭 벗고 들어가야 합니다. Harus masuk dengan melepas alas kaki. Kok itu kayak menekankan harus ya atau wajib. Nah, ini salahnya di mana? Tidak wajib. Ya, ada restoran yang lesehan yang melepas alas kaki, tapi ada juga yang tetap memakai alas kaki. Ini tidak harus ya, tidak wajib seperti itu ya. Ini salahnya di kok Hirogaya. Ini bukan ya, salah gitu ya. 정답은 3번입니다. Kemudian saya lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 6. 6번 정답은 몇 번입니까? Kita tinggal cari kata yang sama ya. Jadi ini coba kita lihat dari pilihan nomor 1 ya. Sabun, Sen. Sabon 4, Nurfadilasi 4, Ini sam yang sam. 3번, 네, 맞습니다. 정답은 3번 ya, nomor 3, betul ya. Oke. Nah, kita coba lihat opsi yang pertama dulu ya, untuk mencocokkan. Nah, di sini 귀가 밝아지라고 땅콩이나 호두를 먹습니다. Makan tangkungina hodu. Teman-teman tahu ya tangkung, kacang tanah, ya. Makan tangkung, kacang tanah, atau hodu, itu artinya kacang kenari. Ini di buku juga ada teman-teman ya, tentang hari raya di Korea. Kacang kenari. Nah, kalau kita makan kacang tanah atau kacang kenari itu katanya ya, balkajida. Balkajida itu artinya bakta atau artinya terang, jernih. Maksudnya apa? Gui tahu gui telinga, telinganya itu jernih. Maksudnya apa? Tajam pendengarannya, ya. Telinganya itu tajam. Guiga balkajiku, telinganya itu tajam ya. Dan 좋은 소식을 듣기를 원하는 마음으로 dengan hati yang 원하다 menginginkan. 원하다 artinya ingin ya. Menginginkan untuk 듣기, 듣다, mendengar. Mendengar 좋은 소식, kabar yang bagus, berita gembira ya. 귀박 이술도 마십니다. 귀박 이술도 마시다. Artinya apa ini? Minum 귀박 isul. Teman-teman tahu 귀박 isul? Itu artinya adalah minuman anggur ya. Minuman anggur. Ini ada di buku textbook yang tahun 2013 ya teman-teman. Kalau kalian pernah membaca, itu ada guibak isu juga, yaitu minuman anggur khas Korea yang dimakan pada saat Jongwol Deburum supaya apa? Supaya mereka itu mengharapkan apa? Telinganya itu jelas, tajam, kemudian berharap mendengarkan hal-hal atau kabar-kabar yang bagus-bagus saja. Itu ya, mereka minum guibak isu. Nah, di sini itu salahnya di sini. Mereka bukan makan ini ya, tangkung sama hodu. Kalau kalian pernah juga membaca di buku, kalau untuk makan kacang keras ya, kacang berkulit keras seperti tangkung, hodu, itu apa artinya? Kalau menggigit kacang itu, maka tidak akan mengalami apa? Ada yang masih ingat? Penyakit bisul, ya. Penyakit kulit selama 1 tahun. Itu ada di buku ya teman-teman. Telinganya itu tajam, itu apa? Minum guibak isul, minuman anggur, ya. Minuman anggur guibak isul, itu namanya. Itu ya. Jadi ini salahnya bukan di sini ya, bukan makan tangkung atau hodu. Kemudian yang nomor 2. Jonggol Deboruminen pada perayaan malam bulan purnama
반달 moyang의 songpyeon을 먹습니다. Makan. Songpyeon itu artinya kue songpyeon ya. Moyang yang berbentuk bandal, setengah bulan. Nah, kalau makan kue songpyeon itu pada apa? Apakah pada Jonggol Deburum? Kita lihat bagian songpyeon, teman-teman ya. Songpyeon ada di bagian mana? Yang di bawah. Sini. 그리고 추석이는 lalu pada hari Chuseok atau hari raya panen, hepsal로 밥을 짓고 menanak nasi dari beras hepsa itu artinya yang baru panen. Dan panda moyang의 송편을 만들어 먹습니다. Membuat dan memakan songpyeon atau kue songpyeon dengan bentuk bandal, setengah bulan. Nah, itu tadi berarti kalau songpyeon itu pada saat Chuseok, bukan saat Jonggol Deburum ya. Jadi ini salah. Yang 3번, 떡국은 쑥떡, 쑥고의 beras, 건강하게 오래 살라는 뜻으로 먹습니다. Dimakan dengan arti atau yang memiliki makna ore salda ya, tinggal lama, maksudnya panjang umur ya. Panjang umur dan 건강하다, sehat ya, dengan sehat-sehat. Kita lihat bagian tokguk di atas, teman-teman. Nah, ini. 한 해가 시작되는 설날에는 떡국을 먹습니다. 떡국은 하얗고 긴 가래떡으로 만듭니다. 긴 가래떡처럼 건강하게 오래 살라는 의미입니다. Nah, ini. Jadi ini tadi apa? Mengarah ke tokguk ya. Jadi memiliki arti 건강하게 오래 살다. Ini sama. 건강하게 오래 살다. Tokguk ya. Jadi ini yang benar yang nomor 3. Gitu ya. Yang nomor 4. Okukbab과 나물. Okukbab 5 jenis nasi ya. Okukbab 5 jenis nasi, 5 jenis dari biji-bijian yang berbeda ya. Jadi okukbab dan namul itu sayuran, sayuran kering ya. sayuran 좋은 소식을 들으려고 먹습니다. Dimakan untuk mendengarkan atau mengetahui, mendengarkan 좋은 소식, kabar yang bagus atau berita gembira. Nah, tadi untuk kabar bagus itu apa? Minum guibak isul ya, bukan kita makan 5 jenis nasi dan sayuran. Begitu ya. Sekarang saya akan jelaskan dulu dari atas ya teman-teman ya. Mungkin belum tahu artinya semuanya. Jadi 한국에는 di Korea 명절에 먹는 특별한 음식이 있습니다. Ada makanan khusus ya atau spesial yang dimakan di hari raya. Yang pertama, 한 해가 시작되는 설날에는 Solal Imlek ya. Solal atau Imlek mulainya atau awal permulaan dari Hanhe 1 tahun. Tokguk을 먹습니다. Memakan tokguk atau sup tok ya. Diingat-ingat teman-teman ya, kalau misalkan hari Imlek itu makanan khasnya ialah tokguk ya. Tokguk은 sup tokguk hayaku. Itu artinya putih. Karena kan terbuat dari tepung beras ya, jadi dia putih. Putih dan 긴 가래떡처럼 만듭니다. Dibuat dari garetok itu kayak bahan mentahnya kue beras ya, tepung beras yang kin, panjang. Teman-teman kalau misalkan pernah makan tteokbokki ya, itu kan bahannya kue beras yang bentuknya lonjong, panjang. Nah, itu namanya garetok ya. Jadi dibuat dari garetok ya, yang panjang dan berwarna putih. Kemudian 긴 가래떡처럼 seperti 긴 가래떡 ya.
garetok yang panjang atau kue beras yang panjang lonjong itu 건강하게 오래 살라는 의미입니다. Bermakna hidup lama atau panjang umur dengan sehat-sehat ya. Karena apa kan bentuknya panjang. Maksudnya apa? Panjang umur gitu ya. Kemudian 첫 보름달이 뜨는 정월 대보름에는 pada 정월 대보름 perayaan bulan purnama ya yaitu munculnya 첫 보름달 bulan purnama yang pertama. Nah, ini kan biasanya tanggal 15 ya. Jadi 15 hari sejak Imlek. Itu kan bulan purnama pertama yang muncul di tahun baru ya. Tangkungina hodurul moko. Nah, teman-teman, kalau misalkan ada kata go, go itu berarti kata sambung yang dia maknanya terpisah atau tidak berhubungan ya. Beda kalau yang aso-oso. Kalau yang aso-oso itu yang masih berhubungan. Nah, karena ini pakai penanda go, itu tidak ada hubungannya dengan yang selanjutnya. Udah beda arti, ya. Jadi jangan digabungkan. Nah, pada saat Jonggol Deburmenen, malam perayaan bulan purnama itu, Tangkumina Hodurul Moko. Jadi mereka makan kacang tanah atau kacang kenari. Nah, kalau kalian pernah lihat di buku, arti dari makan kacang-kacangan itu ialah supaya tidak terkena penyakit bisul, gitu ya. Dan 귀가 밝아지고 전 소식을 듣기를 원하는 마음으로 귀박 이술도 마십니다. Dan juga minum sul, guibak isul ya, minuman anggur guibak isul dengan hati yang mengharapkan untuk mendengarkan kabar-kabar baik dan supaya telinganya itu lebih jelas, tajam pendengarannya. Kemudian 다섯 가지 곡식으로 지은 어국밥과 지은 어국밥. Tadi apa? 5 jenis nasi. 지은. Nah, di sini jiennya itu berasal dari kata cita ya, teman-teman. Yang artinya menanak. Ini seednya tidak beraturan, jadinya dia hilang. Jadi, nasi ada 5 jenis nasi yang ditanak dari dapat gaji 5 jenis biji-bijian. Ini maksudnya biji-bijian untuk bahan pangan ya, seperti kayak gandum, ketan, dan lain sebagainya. Dan namul tuh juga sayuran 정월 대보름에는 먹는 대표적인 음식입니다. Makanan 대표적 itu kayak khas atau kayak contoh ya. Makanan khas atau makanan contoh yang dimakan pada Jonggol Deburum, perayaan bulan purnama pertama. 그리고 lalu 추석에는 pada hari Cusok atau hari raya panen, hepsalo babel citko, menanak nasi dari hepsa, itu artinya beras yang baru dipanen. Dan 반달 모양의 성편을 만들어 먹습니다. Membuat dan makan songpyeon yang bentuknya itu setengah bulan ya. 소나무의 잎을 깔고 떡을 찌기 때문에 성편이라고 합니다. Disebut dengan songpyeon karena tahu sonamu teman-teman? Itu artinya pinus ya. Ini pinus. Ini ip itu daun. Kemudian kalda itu artinya kayak membentangkan ya. Membentangkan, menggelar. Toke ciki, ini mengukus tok kue beras. Nah, jadi karena songpyeon itu dibuat dengan cara dibentangkan ya, membentangkan daun pinus, kemudian dia dikukus, mengukus toknya itu namanya songpyeon gitu ya.